Nah, kalau kita gunakan banyak foton, satu foton, kita coba, berikutnya foton, kita coba terus-terus gitu ya. Kita lakukan berulang-ulang, nanti hasilnya adalah random ya. Random itu kadang foton itu dipantulkan ke kiri, kadang dia diteruskan ya. Kalau kondisinya ideal, ini probabilitasnya adalah 50%, 50%. Jadi setengah bagian dari foton, kalau kita menembakkan 1000 kali, berarti nanti yang 500 itu akan sampai ke D1. Dia akan menyebabkan detektor D1 itu berdetak ya. Dan yang separohnya 500 lagi itu akan sampai ke D2. Ini menariknya Pak Ibu ya. Jadi D1 dan D2 itu ya tadi ya, dia sebentar. Kalau kita tembakkan 1000, nah kita tembakkan 1000 gitu ya. Nanti yang 500 itu nyampe kira-kira 500 ya. Nah, probabilitasnya setengah gitu ya. Nah, ini berikutnya. Ini yang disebut sebagai skema Mach-Zehnder interferometer. Jadi ini sebenarnya skema Mach-Zehnder ini justru dibuat pertama kali pada tahun 1892. Jadi dia digunakan untuk percobaan double slit persis seperti Thomas Young ya. Tapi ya dulu kan nggak ada foton tunggal, nggak ada elektron tunggal ya. Jadi ya nyoba untuk cahaya aja. Nah, jadi skema Mach-Zehnder itu kira-kira seperti ini ya Pak Ibu ya. Jadi dia akan mengamati interferensi. Nah, ini skema yang nomor 1 ini persis seperti yang tadi, yang pertama ya. Jadi ini sebenarnya ya udah, ini kalau lewat sini ya udah dia akan lewat sana gitu. Kalau fotonya pas dipantulkan dia ya lewat sana. Nah, kalau di Mach-Zehnder interferometer dia nanti menambahkan satu beam splitter lagi ya. Jadi elektron itu lewat sini kan dia nanti bisa kemungkinan lewat sana atau kemungkinan lewat sana gitu ya. Nanti kalau yang lewat sini, dia mungkin lewat sini dan mungkin lewat situ gitu ya. Nah, yang ini juga sama Pak Ibu ya. Bisa lurus, bisa yang dari sini juga bisa ke sini dan bisa ke situ. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini waktu sudah jam 9 Pak Dimitri, gimana Pak Dimitri? Apakah kita lanjutkan? Salam Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke. Masih, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ini saya mau minta izin dulu ke Pak Dimitri, gimana mau kita lanjutkan atau mungkin lain waktu kita lanjutkan? Ya. Masih berapa banyak lagi ya Pak Budi kira-kira? Ini masih agak banyak sih Pak Dim. Entanglement kan belum ya. Ini baru interferometer itu tadi. Kita tuntaskan yang tadi saja dulu Pak Dim ya. Ya, kita lanjut aja sekitar 15 menit, setengah jam. Oke. Baik 15 menit. Baik Bapak Ibu ya. Nah, ini memang kalau terputus agak kurang enak ini yang bagian ini ya. Jadi hipotesisnya apa yang ada yang kita duga akan terjadi dalam eksperimen ya. Kalau kita menggunakan yang ini ya, yang Mach-Zehnder ini, ya kalau kita nanti tembakkan 1000 foton gitu ya, nanti kan 500 dia akan ke sini ya Pak Ibu ya. Yang 500 akan ke sini gitu ya. Terus ini dari yang 500 ini dia nanti di sini kan pecah lagi, akan jadi 250. Karena ini sama skemanya kan. Di sini ada beam splitter, di sini ada beam splitter, identik ya. Ini 250, yang ke sana juga 250. Yang dari sini dia juga kontribusi 250, dia juga kontribusi 250. Jadi harusnya nanti D2 itu tetap berdetak 500 kali. Ya, D1 berdetak 500 kali. Ya, karena ya ini skemanya kan identik ya. Yang di sini dan di sini gitu sama. Ya, ini kalau di sini nanti Bapak bisa baca ya 10.000 kali ya
Ini ada 5000, 5000 gitu ya. Kita pasang beam splitter 2. Nah, nanti nyabang ya. Kira-kira nanti D2 akan berdetak 5000 kali ya di sini. D1 akan berdetak 5000 kali. Ini kalau kita gunakan 10.000. Ya. Nah, hasil percobaan sesungguhnya gimana? Apakah sesuai dengan yang kita bayangkan? Nah, kita baca dulu. Pada saat kita menambahkan beam splitter kedua, maka kita tidak lagi dapat mengetahui jalur manakah yang ditempuh oleh setiap foton. Kita tidak tahu apakah foton melintasi jalur cermin atas ataukah jalur cermin bawah. Ya, kita lihat lagi gambarnya, Pak Ibu ya. Jadi kalau kasusnya tanpa beam splitter yang ini, gitu ya, ketika kita tembakkan foton, nanti kan D2 klik, gitu ya, atau D1 klik. Pada saat terjadi detektor mengklik itu, kita pasti tahu kalau D2 yang klik ya dia pasti lewat jalur sini. Kalau D1 yang mengklik dia pasti lewat jalur sini. Maka eksperimen yang nomor 1 ini disebut sebagai Which-way eksperimen. Ya, jadi kita tahu foton itu, wah, kamu nggak mungkin sembunyi. Kamu kalau nggak lewat kiri pasti lewat kanan. Kira-kira gitulah Bapak Ibu ya. Which-way eksperimen. Namun kalau kita pasang beam splitter kedua, nah kita jadi nggak tahu ini ya Pak Ibu ya, apakah dia lewat kiri atau lewat kanan, karena ini kayak scramble gitu ya, dia acak lagi nih, bisa kanan bisa kiri. Jadi yang nomor 2 ini adalah semacam interference eksperimen ya, percobaan celah ganda yang tidak kita intip ya, kita nggak tahu dia lewat mana, ini interference eksperimen. Nah, apa yang akan terjadi ya, situasi percobaan kedua serupa dengan percobaan celah ganda tanpa detektor yang menggunakan partikel yang menghasilkan pola interferensi. Kita tidak mengetahui celah manakah yang dilintasi oleh partikel. Kalau tadi kita nggak mengetahui jalur manakah yang dilalui oleh foton, gitu ya. Nah, kalau skema asli Mach-Zehnder menggunakan sumber cahaya, dia menghasilkan pola interferensi yang berupa dua berkas cahaya, satu terang dan lainnya redup atau gelap. Ya, berkas terang merupakan hasil interferensi konstruktif dan gelap merupakan destruktif. Oh, sorry, ini agak keliru Bapak Ibu ya. Jadi kalau skema asli Mach-Zehnder, nanti interferensinya itu cahayanya itu dia akan terang hanya di satu sisi ya, karena ada interferensi. Jadi kalau Mach-Zehnder ya Bapak Ibu ya, kalau kita pakai cahaya bukan foton, itu nanti dia interferensinya itu ya terang di satu sisi ya. Ini penjelasannya harus ini sebenarnya bukan skema asli Mach-Zehnder. Kalau kita menggunakan double slit ya, menggunakan cahaya, maka interferensi terang gelap seperti yang tadi ya. Lalu bagaimana hasil percobaan menggunakan tembakan foton dengan skema Mach-Zehnder tadi, yang seakan-akan dia interference eksperimen, nggak kita intip, gitu ya. Kita nggak tahu dia lewat celah mana. Ya, ternyata seluruh foton, itu 10.000 foton itu mengarah ke D1. Jadi berbeda dengan yang kita duga tadi ya Pak Ibu. Kalau kita duga tadi kan, ini tetap bakal terjadi yang D1, D2 itu masing-masing 500. Tadi 5.000 gitu ya, 5.000 gitu, terbagi 2. Tapi ternyata yang terjadi adalah yang terjadi itu semuanya lewat D1 ya, 5.000 gitu, 5.000-nya itu lewat D1. Di D2 nggak ada ya. Ternyata seluruh 10.000 foton. 10.000 foton itu mengarah ke D1. Ya, nggak separuhnya. 10.000. Ya. Jadi kalau kita tembakkan 10.000 foton, semuanya akan sampai ke D1. Nggak ada satupun yang ke D2. Nah, apa makna ini ya? Makna interferensi dalam Mach-Zehnder setup itu untuk single photon. Kalau untuk cahaya, kita tahu bahwa constructive interference itu menghasilkan bagian yang terang, destruktif menghasilkan bagian yang gelap.